Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alazila nabiyya ba'da. Bapak Ibu Darama, luar biasa, mantap. Baik, alhamdulillah kita bersyukur. Alhamdulillah baik kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di kesempatan malam hari ini Allah masih sehatkan kita, Allah masih walafiatkan kita sehingga hari ini dengan berbagai anugerah kenikmatannya, dengan anugerah Rahman Rahimnya, berbagai kasih sayangnya, sehingga hari ini Allah masih memberikan kasih sayangnya kepada kita sehingga hari ini kita bisa melangkahkan kakinya ke Baitullah untuk sama-sama menghidupkan malam hari ini, yaitu malam tanggal 25 Ramadan 1446 Hijriah. Tentu kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya langkah Bapak Ibu semuanya bukan langkah yang sia-sia, tapi langkah yang bernilaikan ibadah dan juga bernilaikan kebaikan. Kebaikan yang melahirkan kebaikan, insyaallah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, dan tentu kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya dengan mempelajari dan juga tentunya melaksanakan sunnah-sunnahnya. Salah satunya malam ini kita menghidupkan di malam ganjil, di malam 25. Sesuai dengan informasi yang di-share oleh tim kami, tim media kami, bahwa malam ini untuk narasumber yang akan memberikan ceramahnya yaitu Al-Ustadz Nurdin. Insya Allah diplot sampai waktunya pukul 1, sehingga nanti pukul 1 sampai pukul 3 sengaja kami kosongkan waktu itu untuk Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin, lebih dekat lagi dengan Allah dengan berbagai cara. Ada yang tidur dulu boleh, nggak apa-apa Pak, ada istirahatnya. Lebih dekat. Ada yang baca Quran bangga, itu mah ibadah pribadi lah intinya. 2 jam rasanya cukup, jam 3 nanti juga ada sahur seperti biasa. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak teriring doa jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan menyisihkan hartanya untuk menyediakan sahur di hari pertama atau di malam 21, 23, malam ini 27 dan 29. Insya Allah harta Bapak Ibu yang keluarkan untuk sahur, untuk makanan, snack dan segala rupa dan semuanya insya Allah menjadikan nilai ibadah juga, kebaikan yang melahirkan kebaikan, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Termasuk Bapak Ibu yang sudah menitipkan zakat, infak, wakafnya di Darul Mutakin, kami ucapkan terima kasih banyak. Allahumma sholli alaihim jazakumullah khairan katsiran. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah Al-Ustadz Nurdin sudah berada di tengah-tengah kita. Jadi insya Allah 1 jam pertama kita akan dengarkan ceramah pengantar Ihya Ulil, begitu ya sahabat TPDM yang menyimak di TPDM juga. 30 menit sisanya untuk dialog interaktif. Kepada Al-Ustadz Nurdin kami persilahkan. Innal hamdalillah ahmaduhu wa nasta'inuh may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu
la takunu kallazina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pengatur waktu, penata acara yang telah memberikan waktu kepada saya di kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita dapat berjumpa, bersua dalam halaqah yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini acara Ihya'ul Lail. Ihya'ul Lailnya Bu, Pak. Naon hartosna Ihya'ul Lail teh Pak? Apa artinya? Menghidupkan malam. Yang hidup itu malamnya atau orangnya? Orangnya ya. Jadi kalau Ihya'ul Lail jangan sampai tidur Pak. Jangan tidur ya. Kita bukan seperti Rasulullah. Rasul itu kalau matanya tidur tapi hatinya tidak tidur, itu Rasul. Urang mah tong boro mah soca perem, soca benta oke hate mah kadang-kadang berem. Apalagi kalau matanya tidur. Ramadan ini kan pagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam keur ngaji wae tidur. Tapi ada kekuatannya, ada kekuatan tidur juga ibadah gitu kan ya. Iwati iman rahimakumullah. Malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang jihad. Karena Bapak Ibu hari ini atau malam ini sedang berjihad. Berjihad di bulan Ramadan. Jihadun nafsi. Jihad melawan hawa nafsu. Yang paling jauh Pak di sini dari mana Pak? Yang datang ke sini? Dan saya kayak alhamdulillah. Di Rancaikek ngantun ke naon Pak? Ninggalin apa di Rancaikek? Keluarga ditinggal, pekerjaan ditinggal. Demi apa Pak? Demi apa? Oh, maka sayang kalau ke sini hanya tidur. Jauh-jauh Pak. Jauh-jauh. Ada dari Soreang ya? Ya. Kebetulan saya juga dari Soreang Pak. Jadi kalau mau pulang bareng sama saya sekarang. Yang akan membarengi kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya satu. Sampai kepada Allah yang membarengi kita itu hanya satu, yaitu amal. Kalau di dunia secara fisik itu Rasul mengatakan 3. Keluarga, harta, dan amal. Keluarga sampai mana membarengi kita? Sampai kubur. Setelah dikubur,
keluarga kembali lagi ke rumahnya. Najan cinta ka suamina misalkan atanapi ka garwana ka carogena sanaos masih keneh cinta tetap moal keresaheun ngiring dikubur moal. Tapi dia akan kembali lagi. Apalagi laki-laki, Bu. Kalau ibu-ibu sekian bulan, sekian tahun kadang-kadang masih teringat suaminya ya. Ibu-ibu. Kalau bapak-bapak jangankan 1 bulan 1 tahun beres nguburkeun geus culang cileung. Beres ngubur geus culang cileung. Lah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Yang dua, harta, keluarga itu akan kembali. Bahkan harta itu ada yang tidak sampai ke kuburan kita. Cek bumi teh Pak, ketika kita meninggal kata rumah, sudah silakan kamu pergi, saya tidak akan ikut menemani kamu. Gaya imah ngiring Pak ke kuburan moal. Kadang-kadang mobil, motor juga ada yang tidak ikut membarengi kita sampai ke kuburan. Ada yang tidak ikut. Tapi yang utama, amal kita inilah yang akan membarengi kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, yang kita bela pada hari ini ketika kita hidup di dunia, lebih membela mana? Harta, keluarga, amal atau dinullah, agama Allah. Hari nu rek marengan nepi ka Allah teu bebeakan ngabela teh nu bakal nepi ka kuburan, nepi ka bebeakan dibela. Yang hanya sampai ke kuburan, sampai kita tidak bisa tidur, sampai kita meninggalkan istirahat, sampai kita sakit, membela apa? Keluarga, harta yang tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ngabelaan agama. Ikhwatu iman rahimakumullah. Taraweh ge kadang-kadang kaliwat. Ngabela agama mah. Rumah capek kata mah imam na lila deh. Beki we horoream. Imam eta mah cenah lila. Di cirian imamna teh pindah cenah ka masjid lain. Pindah teh ka masjid lain, imamna teh eta keneh. Udah digilir kan di jadwal. Atuh taraweh teh kukulutus. Apa ini semua mengerti bahasa Sunda? Mengerti ya? Jadi saya campur saja ya. Apalagi sekarang, nah kalau yang tarawehnya apa namanya 100 km per jam, karena semangat namanya. Karena banyak yang lesu lemah dengan taraweh yang biasa, berinovasi. Kumaha lamun digancangkeun ayeuna mah. Boleh tidak dalam agama kita berinovasi? Maaf, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku sempurnakan. Kalau sempurna tidak kurang, tidak, itu sempurna. Apa yang disempurnakan oleh Allah? Dinakum, agamamu. Jangan kita mentang-mentang punya pikiran yang cerdas, yang jernih, kemudian kita berinovasi dalam ibadah. Tidak boleh. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan dalam ibadah dan amalan itu tidak dicontohkan oleh Rasul, tidak diperintahkan oleh Rasul, fahuwa raddun, amalan itu raddun, ditolak oleh Allah, ay mardud.
Man qala malam akul, kata Nabi, barang siapa yang mengatakan sesuatu tentang agama yang aku tidak pernah mengatakan hal itu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka cukup tempat bagi orang tersebut adalah neraka. Agama itu sudah sempurna, dan agama kita tidak perlu menambah apalagi mengurangi. Karena agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyempurnakan syariat-syariat yang dibawa oleh para Rasul sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati iman rahimakumullah. Nah, yang kita bela itu adalah din. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, in tansurullah yansurkum, tolonglah, belalah agama Allah, maka kamu akan kami bela, kata Allah. Bu, dibelaanku Allah, Pak, dibela sama Allah. Regreg. Kita hidup itu tenang. Kenapa? Yang membelanya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu pembela agama Allah. Itu Al-Quran. Dikatakan oleh Allah dalam ayat tersebut, tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak dewasa atau remaja, tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu, jadilah kalian semua ansarullah, yang membela agama Allah, orang-orang yang membela agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, man ansori ilallah, ketika Isa menyatakan kepada pengikut Nabi Isa, siapa yang akan membela aku karena Allah Subhanahu wa taala? Qalu, mereka berkata, nahnu ansarullah, kami adalah pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan aturan-aturan Allah dan Rasul secara tidak langsung, itulah pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Yang melanggar aturan Allah dan Rasul, dialah orang-orang yang tidak mau membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, nu dibelaan teh Pak agama, yang dibela itu agama, tapi kenyataannya kita lebih membela yang tidak sampai mengikuti kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mun kapungkur mah zaman pasawahan, Pak. Kan sok moe pare pantetnya banyak. Lamun moe pare, lamun hujan ngegebret pan. Lebih baik badannya yang kehujanan daripada parena nu kahujanan. Itu Pak, dibelaan yang belum tentu dan tidak akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kopeah hujan, kopeah pandisakuan, kopeah mah Pak keun we lah. Kepala kita kehujanan keun bae, kopeah ulah kitu banyak. Tapi agama Allah Subhanahu wa taala karpet di masjid, coba lihat kadang-kadang Pak nepi ka geus beak warnana. Geus teu geunaheun dipake sujud ge banyak. Dapat tuding-tuding teh. Waktu iman rahimakumullah. Kadang-kadang ada sampah di masjid, ada kotor di masjid. Itu kan patuding-tuding. Waktu iman sakapeung mah pan urang we cenah nu ripuh teh kitu banyak. Nah, ari batur kalakah cicing wae. Pak, Ibu, ihwatu iman rahimakumullah, ari urang lamun beberes kalau kita bersih di masjid, kemudian ada orang yang tidak ikut, nu kengeng ganjaran siapa? Nu beberes. Nah, nu beberes bet sirik kanu teu meunang ganjaran. Coba kudu cerdas mikir teh Pak. Ya. Urang we cenah ngebelaan masjid teh, urang we anu berjamaah teh, urang we nu ngahadiran pengajian teh. Pak, ari nu teu ngahadiran meunang ganjaran teu? Ari nu ngahadiran engeng ganjaran. Nah,
Kumaha anu kengeng ganjaran syirik anu kengeng ganjaran? Kumaha ieu teh? Bukan harus syirik tapi harus mengajak gitu kan? Ayo we cenah urang nu capek, apan capek ge diburuhan ku Allah, Pak. Karena mindset kita sudah duniawi, maka aturan yang ada pada kita, pemikiran kita masuk karena golongan eta ihwatu iman ada untung dan rugi ketika dunia tidak kita dapatkan gitu. Padahal pan Allah nu ngaganjar urang mah, Pak. Kalaupun kita tidak mendapatkan dunia, tapi akhirat kita sudah dapatkan. Bapak Ibu ihwatu iman rahimakumullah, rek naon cik payeuna hirup di dunia, Pak? Apa kita sekarang hidup di dunia itu apa, Pak? Kalau tidak ingat akhirat nanti. Ihwatu iman rahimakumullah. Pagi bekerja sampai sore datang ke rumah, kemudian istirahat, kemudian bangun lagi pagi, makan, minum terus begitu, Pak. Sedangkan dunia itu fanaun, dunia itu akan rusak, akan hancur. Al-akhiratu, akhirat itu khairun wa abqa, lebih baik dan akan kekal, yang abadi. Yang harus kita pikirkan itu bukan yang hancur, tapi yang harus kita pikirkan adalah yang akan ada selama-lamanya. Nah, anu rek bakal rusak pabet diemutan. Padahal yang akan rusak itu sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki Pak dijamin tidak sama Allah? Dijamin. Nahnu narzuqukum, kami yang memberikan rizki kepada kalian. Wa iyyakum, kami yang memberikan rizki kepada anak turunan kalian. Itu Allah menyatakan seperti itu. Jangan cemas dengan perkara itu, karena kami yang memberikan rizki kepada kalian. Cenah da teu diurus mah budak oge pan kalaparan, cek saha. Banyak anak-anak yang tidak punya ibu dan bapak tapi dia masih hidup sampai sekarang. Karena rizkinya bukan dari orang tuanya, tapi rizkinya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui orang tuanya. Maka satu saat rizki anak tersebut bukan dari orang tuanya, tapi dari Allah, kemudian dititipkan bukan hanya kepada orang tuanya, tapi dititipkan melalui orang lain, itu bisa jadi. Ai budak mah kadang-kadang Pak ka urang teh tuh. Kalau kita mengharap dihargai oleh anak, ihwatu iman rahimakumullah, akan banyak kekecewaan dari kita. Tapi kalau kita berikhtiar atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala, memelihara apa yang dititipkan oleh Allah, insya Allah tidak akan ada penyesalan sedikit pun. Budak mah Pak, orang bisa jadi nyebutkan pedit mangsa lebaran. Pedit cenah bapak mau bager kene si mang datang teh golosor 100.000 gitu banyak. Bapak mah 50.000 mere teh lebaran teh. Ai emang cenah 100.000 bager si emang mah, padahal karek sakali lebaran. Orang tuanya dari kapan? Unggal poe mere. Tapi yang diucapkan kadang-kadang oleh anak seperti itu. Makanya penghargaan itu jangan kita inginkan dari makhluk, tapi penghargaan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Iwatu iman rahimakumullah. Ibu, kalau pagi Bu ada Bu, masih ada? Pagi-pagi ibu-ibu mandi dulu atau bersihin rumah dulu Bu? Oh mandi dulu ya? Oh bagus kan? Bagus, jadi tulus kan itu tuh Bu. Karena biasanya yang dibelaan itu membersihkan rumah, kemudian baru kita membersihkan badan kita. Waktu iman rahimakumullah.
Nah, agama yang harus kita bela. Dalam hal ini membela agama itu perlu kesungguhan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tadi menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takunu kallazina kafaru. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang kufur. Para mufassirin menafsirkan ayat tersebut, la takunu kal munafiqin, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang munafik. Wa qalu li ikhwanihim, sebab mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, idza darabu fil ardi au kanu ghuzzan, yang mereka katakan kepada saudara-saudaranya, jika kalian bepergian di muka bumi, tiranca eke kadieu ngadon i'tikaf, au kanu ghuzzan, atau ikut berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala, lau kanu indana ma matu wa ma qutilu, kata mereka, kalaulah diam bersama kami, kalian tidak akan mati dan tidak akan terbunuh. Kalau zaman Nabi, lamun tengiring perang ka Nabi mah ya marane teh moal maot kitu ceuk jalma munafik. Bongan atuh bet ngilu berjuang, bongan bet ngiring ngurus. Ya. Bongan bet ancrub ikut dalam perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bongan bet ngilu jadi panitia, bongan bet ngilu jadi perkara-perkara tentang urusan-urusan ibadah. Jadi weh rugi, jadi weh ripuh, itulah yang dikatakan mereka. Coba lamun usaha ayeuna teh di darieu, kitu pan ceuk maranehna. Nah, bongan atuh bet ngilu i'tikaf, bongan atuh bet ngilu pangajian, jadi weh teu meunang untung gitu. Itu kata mereka, itu dijadikan bahan untuk menakut-nakuti orang-orang yang beriman supaya tidak mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulama ahli tafsir menyatakan al-munafiquna kanu, orang-orang munafik mereka mempunyai sangkaan annal kharija, jika kita keluar dari rumah kita untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, wal kharij ila al ghazwi, keluar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, idza nalahum mautun au qutilu fazalika innama nalahum bisababis safari wal ghazwi, jika terjadi kematian atau apapun yang terjadi, ngiring jadi panitia dina i'tikaf, kemudian ikut berpartisipasi, kemudian terjadi sesuatu di jalan misalkan terjadi, atau sampai meninggal, yang mereka katakan itu adalah penyebabnya. Lamun cicing mamoal gitu cek maranehna, wa ja'alu zalika sababan litanfirin nasi anil jihad, maka itu dijadikan alasan oleh mereka untuk menakut-nakuti manusia dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat dulu pas rame itu Pak, rame ustadz yang di yang diburu itu ustadz asatid itu kan sampai masjid sepi pan Pak. Diburu orang gila itu waktu itu kan pernah kan ya. Itu pongana atuh cenah dapat ngaji itu teh Pak. Pongana bet ngilu i'tikaf, pongana bet ngilu berjuang di jalan Allah. Jadi weh usaha rugi untung jadi saeutik, beh dituna jadi weh maot, yang dijadikan alasan oleh mereka untuk menakut-nakuti umat Islam dalam berjihad di jalan Allah, itulah alasannya. Ade ibunya nya cuk mamah ge gitu. Matak oge cicing.
bapak ke anak-anaknya. Jangan seperti itu. Ketika pada jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan takut karena Allah Subhanahu wa taala berjanji akan membela kita. Mereka hanya menakut-nakuti. Kenapa demikian? Bapak Ibu ikhwatu iman rahimakumullah, karena maut itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa makana linafsin antamuta illa biiznillah. Setiap yang bernyawa itu akan mati, itu atas izin kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wami Allah parantos menghendaki, maka maut akan datang. Walau kana fi burujin musyayyadah, walaupun kalian sembunyi di tempat yang sangat sulit, yang sangat sempit, yang sangat rapat, tetap maut itu akan menghampiri. Badai berjuang, badai hente maut mah bakal gitu banyak. Badai itikaf, badai hente maut mah bakal. Dek ngaos rek hente maut mah bakal, rek sodakoh rek hente maut mah bakal. Kenapa? Karena mati, kematian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tadri bi ardi ayyin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana dan kapan dia akan meninggal. Bapak nanti baca surat Saba. Di surat Saba diceritakan bagaimana meninggalnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman meninggal ketika beribadah kepada Allah dengan berdiri. Nabi Sulaiman memegang tongkatnya. Nyekelan itekna. Setan-setan yang dikerjakan, jin-jin yang dipekerjakan oleh Nabi Sulaiman pada waktu itu tidak bisa pergi dari tempat pekerjaannya karena takut oleh Nabi Sulaiman. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Sulaiman. Mereka takut diawasi oleh Nabi Sulaiman. 1 tahun lamanya Nabi Sulaiman tidak diketahui bahwa beliau sudah meninggal. Jin yang pada waktu itu ada bekerja di hadapan Nabi Sulaiman, tahu Nabi Sulaiman meninggal ketika Nabi Sulaiman jatuh karena tongkatnya dimakan rayap. Tongkatnya dimakan rayap, Nabi Sulaiman jatuh, barulah jin tahu bahwa Nabi Sulaiman meninggal. Ini Pak, akidah dan keyakinan. Jangankan kita yang tidak gaib, jin pun yang gaib tidak tahu kapan dan di mana orang tersebut akan meninggal. Jin wae teu apaleun Pak Nabi Sulaiman maut, komo urang. Makanya jangan kita percaya kepada orang-orang, wah ini berarti ini bakal meninggal hari anu dan sebagainya. Tidak ada. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang hanya tahu kapan terjadinya kiamat, dan Allah hanya yang tahu apa yang terjadi dalam kandungan seorang ibu. Wa ma tadri bi ardi ayyin tamut wa ma tadri madza taksibu goda. Jangankan meninggal, yang terjadi besok saja tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Qur'an menyatakan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Orang Sunda mengatakan akon-akon. Akon-akon tahu. Kenapa suka sok meneran geningan panya? Nanti kamu bulan anu dan sebagainya akan begini. Tapi kadang-kadang kena itu. Namanya juga babaledogan, Pak. Kalau kita melempar buah yang banyak, kemudian kita melempar, pasti ada satu yang kena. Itu babaledogan. Yang pastinya tidak akan tahu manusia itu. Jin saja tidak tahu. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, kematian bukan untuk kita takuti,
Tapi kematian yang akan datang yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala haruslah jadi motivasi bagi kita untuk beramal ketika menghadapi satu hari yang di hari itu kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Maraghi beliau mengatakan an-safara wal ghazwa, sesungguhnya bepergian menuntut ilmu, al ghazwa berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, laisa mimma yajlibul maut, bukan penyebab terjadinya kematian. Wala in waqa'a zalika bi amrillahi subhanahu wa ta'ala, tapi kematian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iwatu iman rahimakumullah, terakhir Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya beliau mengatakan la tafirru minal qital. Mohon Bapak Ibu menyimak apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi. Janganlah kalian pergi dari perjuangan. La tafirru minal qital, janganlah kalian lari dari perjuangan. Menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, jangan kita lari dari perjuangan itu. Wa mimma amarakum bihi, dan janganlah kita lari dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal firru min iqabihi, tapi yang harus kita berlari dari apa? Min iqabihi wa alimi azabihi, dari pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tah nu kudu dikantunkeun mah pimaksiateun, pitaateun mah justru kudu disampeurkeun. Nu kudu dijauhan mah diskotik dan sebagainya, bukan masjid yang dijauhi. Masjid itu justru harus didekati. Yang harus dijauhi itu adalah perkara-perkara ghibah dan sebagainya. Ngaji nu kudah dicaketan. La tafirru minal qital. Ari diajak ngaji, diajak berjuang di jalan Allah, papayun-payun, mangati payun itu. Kenapa kalau diajak untuk keperluan duniawi semata, semangatnya luar biasa. Ngaji mah ayeuna ge panteu aya nu dipayun tararukang we teh. Bari nyarane deui cenah naon panteu. Waktu iman rahimakumullah, coba lamun di pendidikan militer nyarane jika kitu Pak, rek dikumaha Pak. Meureun tadi. Waktu iman sadaya, kapan masjid meminta bayaran Pak? Iraha Bapak kalebat ka masjid, punten karcisna aya kantos batu. Teu pernah. Kapan kita dipinta setiap kita masuk masjid waktu sholat, aya teu nu ngajaga apa teu aya apa. Tapi kenapa banyak orang yang tidak suka untuk masuk ke masjid? Tapi lamun anu mayar Pak, sabaraha ribu jelema nu datang tak anu mayar mah. Tapi ka pasadak-sadak bukan tidak boleh Pak, kade ya tong salah tangkapnya. Bukan tidak boleh, hanya perbandingan. Jabah hareudang, jabah kudu meka sorangan, jabah kudu mayar, jabah pasadak-sadak. Tapi euforia, semangatnya luar biasa. Ngaji lenglang Pak, di kipasan tuluy nganggo naon? AC genah pan, disuguhan cai gitunya, tunduh kali 8 gitu, sok ngaji Pak. Tapi kenapa semangatnya tidak seperti yang ditujukan atau yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan melalui kajian malam ini kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita adalah bagian dari orang-orang yang Allah menurunkan Lailatul Qadar, dan kita pun termasuk orang-orang yang mendapatkan itu. Mohon maaf siapunten anu kasuhun, aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun teriring doa jazakallahu khairan kepada Al Ustadz Nurdin yang sudah memberikan tausiah dan insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi ibrah untuk kita semua. Mangga Bapak Ibu, ada waktu untuk dialog interaktif. Barangkali ada yang ingin bertanya seputar tema malam hari ini, yaitu temanya jihad. Fokuskan ya berarti Pak Haji, alhamdulillah. Mangga Bapak Ibu, mic-nya Pak Haji. Pak Haji Tarsi maksudnya, bukan Pak Haji Agus. Mangga, ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Nah, sebutkan nama dan dari mana Pak? Nah, Pak Haji nu ngacungna nu payun. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di Soreang Pak Haji. Baik saya pun Soreang. Pak Haji, ya ari diniatan di bumi hoyong teh pastabikul khairat. Debatkeun angkat deui pastabikul khairat hoyong tugi tapi di jalan sesieurna gitu. Tinggal nu ngalangkung aya istri ngageboy kumaha tah gitu niat pastabikul khairat tapi ya katinggal gitu nu mapah teh tah gitu kumaha tah eta pastabikul khairat leungit tapi henteu gitu. Mangga Pak Ustadz langsung. Pak Haji, ari katinggal mah teu nanaon, nu ulah mah ditinggal. Kapanginten gitu kayaknya. Kenapa panjang? Fastabiqul khairat. Istabiqu teh berlomba ya. Makanya ada musabaqah ya. Musabaqah tilawatil Quran, berlomba membaca itu berlomba. Istabiqu, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita mau berlomba dalam kebaikan berarti kita harus tahu apa kebaikan itu. Betul tidak Pak? Rek berlomba kumaha ai kahadeanana teu apal. Kebaikan itu apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah yang kita pandang baik sudah tentu baik menurut Allah dan Rasul? Tidak. Kadangkala yang kita pandang buruk di hadapan Allah itu adalah baik. Makanya sebelum kita istabiqul khairat, kita harus lebih tahu dulu apa itu al khair, apa itu kebaikan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Contoh, Jumatan untuk laki-laki, kata Nabi pagi-pagi mandi. Mandi itu yaumul jumu'ah, ya kan dalilnya. Hari Jumat, yaum siaumnya. Bukan lail, bukan malamnya. Kalau siang hari artinya dari subuh. Dari subuh sampai sebelum Jumat. Itu mandi Jumat itu. Setelah mandi kemudian pakai baju yang paling bagus. Sudah diamalkan? Sudah diamalkan? Asal ayah wake up pansop orang begitunya apanya? Rek jumahan teh kadang-kadang make kaos partai pan orang. Atau hadiah di material geunin apa dipake. Rek jumahan teh nya. Kata Nabi, Jumat itu harus pakai baju yang paling bagus. Yang paling bagus. Kemudian pakai wewangian. Mami ayah Pak. Pakai parfum. Kemudian masuk ke masjid. Di masjid menunggu imam naik mimbar, kata Nabi, sholatlah kalian makudiro lahu, sekemampuan kalian. 2 rakaat salam, 2 rakaat
salam, 2 rakaat salam sampai imam naik minbar. Terus diamalkan Pak. Alhamdulillah. Terus sholat 2 rakaat salam sampai imam naik mimbar. Ketika imam naik mimbar, kata Nabi, iza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhtubu faqad laghawat. Apungkur mah gitu kan banyak. Jika engkau berkata kepada temanmu, diam kamu, imam sedang khutbah, maka Jumatmu lago. Lago itu tidak mendapatkan pahala. Sia-sia. Hanya mengatakan diam kamu, hanya itu saja. Artinya harus apa? Nah, itu. Ansitu, ya, harus diam dan harus isma'u, mendengarkan. Mungkinkah kalau tidur mendengarkan? Maaf. Kalau tidur mungkin tidak mendengarkan? Manya Pak, nukulam ngadangukeun. Alah. Maaf Pak, ini dalil Pak. Ini dalil Pak ya. Jangankan tidur Pak. Jempek cek urang teh kitu, kanu gigina jempek lago Pak, tidak mendapatkan apa-apa. Perbandingannya begini, kalau di apa? Di pom bensin ada pengumuman dilarang merokok di sini. Bolehkah ngadurukan? Ngadurukan urang mah anu dilarang nama. Jangankan ngadurukan, ngarokok wae geus teu kengeng gitu kan dilarang ya. Jangankan ngobrol dan tidur nyarek wae terus teu kengeng gitu Pak itu teh. Dengarkan istima kata Nabi, kemudian ikut sholat. Setelah itu maka Rasul menyatakan dari Jumat ke Jumat itu kafaratun, jadi kifarat dari dosa-dosa kita. Itu Pak. Istabiqul khairat. Iya Pak. Kita berlomba untuk mengamalkan apa yang Allah ajarkan melalui Rasul. Jumaahan we heula gitulah. Sok papayun-payun Pak, silakan berlomba mengamalkan Jumat yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Itu panjang nama. Itu Bang Intan banyak. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Bangga, Pak Haji. Ustadz, dalam kehidupan bermasyarakat, ketika tadi ada surat Muhammad kalau tidak salah, intan surullah wa yansurukum tsabit aqdamakum, membela agama Allah. Ketika kita ingin menerapkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, terutama di dalam berfikih di lingkungan, Ustaz. Terkadang khusus pribadi saya merasa agak berat, apalagi mungkin kondisi lingkungan yang ya menurut saya tidak kurang sesuai menurut ilmu yang saya, keterbatasan ilmu saya. Akhirnya kadang kita menyerah dengan kebiasaan itu. Kita tidak istiqomah lah mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Nah, seperti di dalam tata cara dalam sholat lah Ustaz. Sampai ada yang menasihati ke saya itu, sudah Pak, kita pikir lingkungan saja. Jadi kita mengikuti yang terjadi tradisi di lingkungan itu. Kita tidak usah berberat karena kita ada fikih lingkungan. Apakah di dalam Islam itu ada yang namanya fikih lingkungan, Ustaz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Ustaz menyinggung tentang kematian. Saya jadi teringat bahwa banyak atau ada yang mengakhiri hidup dikira permasalahan selesai. Justru kematian adalah awal dari sebuah perjalanan kita. Hanya sekedar ingin tahu Ustaz, kalau ini jasad yang kita miliki ini berbentuk seperti ini, namun ini kan akan hancur Ustaz ya, jasad seperti ini akan hancur. Nah, apakah kehidupan akhirat itu, kemudian di padang mahsyar ataupun kita sudah berada di surga nanti, amin, apakah jasad itu seperti inikah atau dalam bentuk ruh, atau bentuk ruh itu seperti apa? Apakah ada keterangan Ustaz yang menunjukkan bahwa ruh manusia itu berbentuk seperti
wujud kita berjasad seperti ini. Nuhun. Mung sakitu Ustaz, hatur nuhun. Mengapa Ustaz langsung? Baik, terima kasih Pak. Yang saya takuti itu ini Pak sebetulnya. Setelah ngaji ada pertanyaan. Padahal dalam perjanjian tidak ada pertanyaan. Baik Pak, begini Pak Haji. Fikih itu al-fahmu, pemahaman. Fikih kita harus bedakan dalil dan fikih. Fikih itu bukan dalil. Tapi dalil itu bukan fikih, maaf. Dalil itu bukan fikih. Tapi fikih bersumber dari dalil. Jadi sekali lagi. Fikih itu bukan dalil. Tapi fikih itu bersumber dari dalil. Kalau dalil itu apa Pak? Al-Quran dan Sunnah. Itu dalil. Dalil itu kan dalaya dulu, yang menunjukkan. Quran dan Sunnah itu petunjuk yang mengarahkan kita kepada surga Allah. Itu Quran dan As-Sunnah. Kalau fikih itu pemahaman. Ini yang seringkali kita salah paham. Ketika berbeda, contoh dalam kaifiah sholat. Itu seringkali kita dibereskan dengan itu hanya perbedaan fikih. Ya. Maaf saya tanya. Allahu Akbar. Takbir dengan mengangkat tangan, hazwa mankibai. Di sini ini fikih atau dalil? Ini fikih atau dalil? Hah? Sekali lagi. Kalau dalam sholat kita harus membaca Al-Fatihah, ya kan? Wajib kan? Itu fikih atau dalil? Tadi saya katakan dalil itu Al-Quran dan As-Sunnah. Mengangkat tangan ada dalilnya tidak? Mengangkat tangan, kata Nabi, hazwa mankibai, pelebah. Itu Nabi yang menyatakan, dalil bukan? Atau hazwa uzunai, dekat ujung telinga, itu dalil bukan? Dalil, tidak perlu dipikir handai. Bisa mengerti tidak Pak? Bisa dipahami tidak? Tidak perlu kita berfikih, memahami, karena dalilnya sudah jelas. Berapa rakaat sholat duhur? 4 rakaat. Dalil atau fikih? Tidak perlu kita berfikih lagi, karena itu sudah jelas dalilnya. Betul atau tidak? Kayaknya kahartos tuh Pak ya. Muntos kahartos, ku abdi teu keur diterangkeun deui ka ditunanya. Laras teu? Mun kitu Pak. Apa hukumnya bank? Dulu zaman Nabi ada bank tidak? Ada tidak? Tidak ada Pak. Kita menentukan hukum yang tidak ada. Dalilnya ada tidak? Tidak ada. Tentang bank itu, kata Nabi, bank itu adalah anu. Tidak ada kan? Tidak ada dalilnya. Maka kita berpikir dalam hal itu. Bagaimana, dari mana kita mengambil fikih hukum bank konvensional misalkan. Ini sekedar contoh saya Pak ya. Sekedar contoh nih. Bagaimana hukumnya? Kita ambil dalil-dalil yang berkaitan dengan perpindahan milik. Ya kan? Jual belinya dan sebagainya. Ambil dalil-dalil itu, kemudian kita berfikih, memahami, sehingga dapat kesimpulan bahwa bank itu hukumnya ini. Itu fikih namanya. Karena dulu tidak ada, ya kan? Kalau sudah ada dalilnya, baik Quran dan Sunnah, kita tidak perlu lagi berfikih, tidak perlu.
Karena itu sudah pasti dan sudah ada dalilnya. Nah, menyikapi keadaan di tempat Pak Haji tadi, begini Pak. Kalau yang lain korban daripada kesesatan, masa kita menjadi korban kesesatan? Bisa dipahami Pak? Kalau orang lain terjerumus, masa kita ikut terjerumus? Minimal kita yang selamat. Ya kan Pak? Kata Nabi, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat kemunkaran, falyughayyir biyadihi, maka robahlah dengan kekuasaan. Fa illam tastati fa bilisani, jika tidak mampu maka dengan lisan omongan. Fa illam tastati fa biqalbi, kekuatan tidak punya, lisan tidak bisa, fa biqalbi, hati saja. Kita tidak setuju dengan keadaan itu, dan kita kalau tidak setuju masa kita mengikuti? Bapak pernah yang tidak setuju kemudian diikuti? Kalau kita tidak setuju artinya kita tidak akan, karena itu kemaksiatan. Misalkan minimal kita tidak mengikuti, itu Pak. Minimal kita selamat diri sendiri. Dan itu yang dinyatakan oleh Rasul, orang-orang yang dianggap asing di kalangan orang-orang banyak. Itu yang Rasulullah katakan, innal islama bada'a gharibun. Islam itu awal datangnya itu gharib, asing, dianggap aneh. Masuk ke jahiliyah, cek jahiliyah teh, nah cenah ieu mah kieu, nyarek mabok, nyarek jinah, jeung sajabana Muhammad teh. Aneh kan buat mereka? Asing kan buat mereka? Dianggap asing Islam itu. Wasayaudu ghariban, suatu saat nanti Islam itu akan dianggap asing lagi. Patuba lil ghuraba, maka bahagialah orang-orang yang dianggap asing. Artinya orang-orang yang yuslihuna inda fasadin nas, mereka yang berbuat kemaslahatan ketika yang lainnya berbuat kerusakan, kemafsadatan. Itu Pak. Ayo kadua teh naon tadi teh Bapak teh? Tentang ruh berbentuk. Ya. Saya pernah terangkan di sini Pak ya. Ketika meninggal, kemudian orang dikubur, yang dikubur apanya? Jasadnya. Kemudian ruhnya kemana? Ruhnya kembali kepada Allah. Di mana disimpannya? Roh itu disimpannya di mana? Di alam kubur, alam barzah, di sana disimpannya. Alam barzah bagi kita gaib. Alam barzah bagi kita gaib. Yang ada itu, tanda itu di kita, itu adalah kuburan, bukan alam kubur. Sekali lagi, itu kuburan bukan alam kubur. Karena alam kubur itu tempat ruh kita. Kenapa demikian Pak? Adakah orang yang tidak mengalami di kuburan? Banyak. Pertanyaannya, apakah dia mengalami alam kubur? Anu teu dikubur Pak, ngalaman alam kubur teu? Nah. Yang tidak dikubur mengalami alam kubur tidak? Pak, ada yang mayatnya dibakar, dia mengalami dikubur tidak? Tidak. Mengalami alam kubur tidak? Pasti. Kalau ada salah satu yang tidak mengalami alam kubur, Allah tidak adil. Betul. Itu keadilan Allah. Semua akan mengalami alam kubur walaupun tidak makanya itu bukan alam kubur, eta mah kuburan gitu. Kela-kela kartos tuh Pak. Terus orang datang kadinya bade naon ka kuburan, saya alam kubur. Mun kadinya teh ka kuburan, ka alam kubur. Ka kuburan kadinya teh nya apanya? Ade, meni ulah datang cek saha, si muring mah teu nyebutkeun ulah teu. Kadinya teh ka kuburan sanes ka alam kubur. Nah, da buktosna aya jalmi anu henteu di kubur, tapi pasti bakal ngalaman alam. Kapal udara jelegur di luhur, Pak, bakal ngalaman di kubur mah.
Moal, tapi pasti bakal ngalaman ruh itu di sana nanti Pak. Dan nanti dibangkitkan oleh Allah yaumul ba'as, kemudian yaumul hisab, yaumul jaza, dia akan berhadapan langsung dengan Allah dan di sana ditanya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah memberikan, mengutuhkan jasadnya kembali. Engkete Pak, si jasad orang tersebut akan kembali bersatu dengan ruhnya yang tadi. Kumaha cenah tos ancur, tos jadi taneuh, geus ancur kaduruk. Jangankan yang sudah ada, yang tadinya tidak ada pun Allah kuasa menciptakan. Asalna ge urang kita aya empanya. Boleh diciptakan ku Allah. Komo geus aya heula, tuluy maut ancur jadi taneuh, jadikeun deui ku Allah teh lebih kuasa kan? Lebih bisa itu. Nah, diterangkan oleh Rasul, ada yang nanti Pak di alam mahsyar itu yang keadaannya itu pakai jasad. Rasul menyatakan kenapa jasad? Ada yang berbentuk seperti babi. Itu ada apa nanti? Ada yang berjalannya terbalik. Lamun berjalan, lamun bentuknya seperti itu artinya ada jasadnya gitu. Bukan hanya ruh. Itu Pak Haji. Ini mohon maaf saya kalau berbicara seperti ini Pak. Bentar nih tarik teh sanes. Sanes eta tos biasa we tarik gitu. Tak lamun pase aja musim kuring patarik-tarik Pak. Atur nuhun. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mangga sebelah kiri, sebelah kiri. Gitu. Hapunten ya, mik kipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nepangkeun abdi Abandang ti Citopeng Pak Ustad. Saya mau menanyakan soal akhirat. Ada anak yang soleh dan soleha mendoakan ibu bapaknya yang sudah meninggal Pak Ustad. Apa akan diterima apabila orang tuanya itu belum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat? Terima kasih. Belum sempat ya? Belum bersyahadat? Belum sama sekali. Ya. Ketika paman Rasul meninggal, siapa paman Rasulullah itu? Abu Thalib. Abu Thalib sebelum meninggal, Rasulullah itu menjenguk Abu Thalib. Kemudian Rasulullah membisikkan kepada Abu Thalib, ucapkanlah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalau kita menengok orang yang non muslim Pak, non muslim, bukan apa namanya, mohon maaf, bukan itu yang dibisikkan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu yang dibisikkan oleh Nabi kepada Abu Thalib. Jadi kalau kita menengok orang yang akan meninggal di kalangan agama lain, maka kita harus punya misinya itu untuk mengislamkan orang tersebut, baru boleh. Itu dicontohan ku Rasulullah. Jadi bukan la ilaha illallah Pak. Lamun ngalongok kanu ka orang kafir, punten orang kafir kan non muslim datang kadinya cek orang teh la ilaha illallah, da mau ngartieun oh bukan, tapi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu yang harus dikatakan. Tapi kalau orang itu orang muslim, lakinu mautakum la ilaha illallah, tong dianggap kafir atuh jalma muslim teh jeung disadatan. Kartos tuh Pak. Alkinan ku anjeun jalmi anu bade pupus kunaon? La ilaha illallah. Kalau itu muslim. Lakinu mauta. Mauta itu ada mayit, ada maitun. Mayitun atau maitun. Jamaknya satu. Mauta. Mufradnya ada 2.
Mayitun dan maitun. Itu mufradnya dua, Pak. Untuk memaknai hadis itu, lakinu mautakum, mauta di sana itu apakah mayitun atau maitun? Berarti perlu dalil pendukung, betul ya? Betul kan? Perlu dalil pendukung. Rasulullah menyatakan, man qala la ilaha illallah. Sebelum ke sana. Kalau mayitun artinya orang yang sudah meninggal. Sekali lagi, kalau mayitun itu mayit artinya yang sudah meninggal. Kalau maitun artinya orang yang akan meninggal. Mufradnya dua, mayitun dan maitun. Jamaknya mau tak sama jamaknya. Dalam hadis itu dikatakan lakinu, talkinilah, talkin teh papatahan cek orang Sunda mah gitu. Bimbinglah, mautakum, mauta itu mayit yang sudah meninggal atau mait yang akan meninggal. Perlu dalil pendukung. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah fi akhiri hayatihi, di akhir hidupnya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke surga. Saya tanya, yang tadi mayit atau mait? Sesudah mati yang ditalkini itu atau sebelum mati? Jelaskan Pak ya. Dalil pendukungnya itu. Yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia akan masuk surga. Gitu kata Rasul. Jadi urang teh lakinu ngawartosan teh ya, membimbing itu ketika dia dalam keadaan syakaratul maut, sebelum meninggal. La ilaha illallah teh gitu. Nah, usah tebih teuing jadi hilap patosanan namanya. Apa tadi itu Pak? Hah? Oh iya, betul. Paman Nabi ketika meninggal dibimbing oleh Nabi itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi pamannya menolak. Wallata wal uzza, hanya itu yang dikatakan Pak, demi Lata demi Uzza. Kalah gitu nyariosna teh. Kemudian sampai meninggal, maka Nabi menyatakan dia akan masuk neraka. Gitu Pak, masuk neraka. Nabi ngajerit ka Allah, ya Allah, ieu teh paman abdi. Ieu teh paman abdi Gusti. Saur Nabi teh, saur Allah Subhanahu wa taala, dia bukan saudaramu. Itu pertama. Yang kedua, Nabi Nuh ketika anaknya tenggelam, Nabi Nuh kemudian meminta kepada Allah, ya Allah, lihat di suratmu, dia adalah ahli keluargaku. Apa jawaban Allah? Laisa bi ahlika. Nuh, Kan'an itu bukan keluargamu. Karena kekufuran memutuskan akidah antara muslim dengan non-muslim itu Pak. Jadi tidak ada gunanya doa orang yang soleh jika berbeda agama. Hanya mungkin, mohon maaf, karena belanya paman Nabi kepada Nabi, dinyatakan oleh Rasulullah bahwa paman Nabi itu adalah orang yang dapat siksaan paling ringan. Paman Nabi itu kan belanya luar biasa kan. Ketika mau dibunuh oleh orang-orang jahiliyah, paman apa nu kaharep? Dibela oleh paman Nabi. Tapi tidak masuk Islam ini. Tetap disiksa, hanya pangringana Pak. Naon Pak pangringana siksaan untuk paman Nabi? Diterangkan oleh Nabi. Dia memakai sandal dari api neraka, ubun-ubunnya mendidih. Itu paling ringan Pak. Memakai sendal dari api neraka, ubun-ubunnya kabayang nupang berat.
Bapak bade nu ringan, bade nu berat dina neraka. Hah? Alim banyak. Nah, atuh subuh kaberangan wae. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Maka Pak Haji, masih terima ada Pak kasih. Ustadz. Saya Agus dari Cimahi Selatan. Saya mau bertanya mengenai jihad. Apakah boleh seseorang dalam akan berjihad itu beriksud atau berinisiasi bahwa saya pengen mati syahid dalam berjihad itu. Nah, artinya dia bukan benar-benar tapi jadi asal-asalan saja sehingga terbunuh gitu. Kan kalau perang terbunuh mati syahid. Nah, tapi dalam niatnya itu dia nggak membela, benar-benar membela supaya selamat gitu. Nah, itu boleh nggak? Oh, Maka Pak Ustadz. Bapak tahu Khalid bin Walid? Khalid bin Walid itu panglima perang di zaman Nabi. Setiap peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, peperangan itu tidak pernah kalah, Pak. Tidak pernah kalah. Makanya di zaman Umar, Khalid bin Walid diganti. Ini Islam, Pak, mendidik otak kita, mendidik jiwa kita. Bayangkan Pak, orang yang memimpin perang dan tidak pernah kalah diganti ke Umar, Pak. Panglimanya diganti. Kalau panglima diganti, lamun ayeuna mah jenderal diganti jadi kopral gitu. Ini Pak, pendidikan Islam luar biasa. Ilmu mana nu bakal ngaluhuran Islam, Pak? Kenapa Umar mengganti Khalid bin Walid? Karena pada waktu itu manusia mengeluk-elukkan Khalid bin Walid. Dan Umar takut kalau Khalid bin Walid dinaunkan, Pak, dikultuskan. Umar takut Khalid bin Walid, umatnya, sahabatnya beranggapan bahwa menangnya perang itu karena Khalid bin Walid. Itulah kecerdikan Umar bin Khattab. Makanya diganti oleh Umar. Apa yang dilakukan Khalid bin Walid? Karena Khalid paham dan sama menerima ilmu dari Rasul dengan Umar bin Khattab, Khalid bin Walid tidak sakit hati. Tepunung tina jenderal jadi kopral, Pak. Tepunung Khalid bin Walid. Apa yang dikatakan Khalid bin Walid? Saya berperang bukan karena Umar, tapi saya berperang demi membela agama Allah. Itu yang dikatakan. Walaupun sekarang saya jadi prajurit. Itu Khalid bin Walid. Orang geus jadi imam digeserkan. Aduh, punung, bantu asup deui ka masjid. Ieu teh mana Islamna teh? Teh gitunya. Asalnya teh jadi ketua, ayeuna jadi anggota. Nah, ada jadi teu aktif. Ieu teh kumaha? Islam itu tidak mengajarkan seperti itu. Dimanapun posisinya, di sana kita sama-sama berjihad. Pak, mulia mana anu sok khutbah di satu masjid dengan yang suka bebersih di masjid? Yang mana yang mulia? Hah? Ini Pak, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah yang takwa. Ajan bebersih tapi dibarengi dengan ketakwaan, ridho lillahi ta'ala, bisa jadi lebih mulia daripada orang yang sudah suka berdiri di depan, di atas mimbar. Bisa jadi. Buktinya apa? Zaman Nabi yang suka bebersih di masjid meninggal malam hari. Para sahabat menguburkan. Paginya, subuhnya Nabi datang ke sana. Dilihat kemana cenah nusok bebersih teh cek Nabi teh. Aya ya Rasulullah, wengi tadi ngantunkeun hari anjeunna teu ngabejaan kaula.
Caur Nabi. Urang mah di bejaan ke tara datang. Boro-boro tuh di bejaan anu maot teh nya di bejaan oge. Kalau ream cenah capek. Itu jempet teh Pak, rumaos da kumaha teh. Alah. Nabi itu setingkat itu Pak. Setingkat yang suka bebersih. Kata Nabi, nah tengah bejaan. Tunjukkan di mana kuburannya. Nabi ditunjukkan. Kemudian Nabi sholat di sana. Pari sholat mayit ngadoakeun sanes. Lamun didoakeun ku Nabi pasti dijabah moal. Eta si orang yang tadi yang suka membersihkan masjid pasti ka surga teu? Pasti Pak. Sabab nu ngadoakeun anak. Oh. Nu sok di masjid mah harita cantang tuh Pak. Nya. Itulah kemuliaan. Innallaha la yanzuru ala suwarikum wa a'malikum. Allah tidak akan memandang fisik manusia. Allah tidak akan memandang amwalikum, harta manusia. Yang Allah pandang itu ala qulubikum wa a'malikum, hati dan amal orang tersebut. Kalau mau dibandingkan orang, fisik mah dibandingkan sama hewan juga masih kena berharga hewan, Pak. Oh, kalau ada domba yang krempeng, domba begang, tidak ada nu ngaku teh aya nu ngangken, ibu kersa ngurusna. Sugan we atuh jadi lintuh punya. Urus, engke biasa dijual pan, ieu teh nu ngaku ya. Cik lamun aya aki-aki pewot, Bu. Kersa ngurus teu. Hargaan domba aki-aki. Fisik mah kitu, Pak. Yang dihargai oleh Allah itu qulub, hati dan amal. Itu Pak. Makanya Allahumma kama hasanta khalqi fahasin. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan badanku, wajahku, maka baguskanlah akhlakku. Itu Pak. Nah, tuh silap dewa ya dulu. Naon tadi Pak? Kalau jihad, Ya, jihad Pak. cita-cita Ya, ingin sudah, mati. betul. Nah, Khalid bin Walid bercita-cita ingin meninggal di peperangan, Pak. Khalid bin Walid bercita-cita ingin meninggal di pertempuran. Karena itu adalah syahid. Syahid itu kan tidak akan ditanya oleh Allah. Langsung masuk surga. Itu syahid. Khalid bin Walid bercita-cita seperti itu, Pak. Tapi kenyataannya Khalid bin Walid meninggal di atas tempat tidurnya. Kira-kira ketika perang apa yang dilakukan Khalid bin Walid, Pak? Sekali lagi. Khalid bin Walid bercita-cita ingin meninggal di peperangan. Tapi kenyataannya Khalid bin Walid itu meninggal di atas tempat. Kira-kira Khalid bin Walid ketika berperang seperti apa? Mati-matian membela dirinya. Lain kieu pada hayang sahid, Pak. Aya nu ngadek teh cicing mangga. Bukan. Mangga cenah kadek abdi. Bukan. Jangan kita beranggapan berjihad, pengajian, kumaha engke kana motor, cokot motor tuh di helm mun teh mah jawabannya. Jangan seperti itu. Tapi kita tetap mempersiapkan sebagaimana yang dipersiapkan oleh Khalid bin Walid. Bisa jadi jawaban Pak ya. Terima kasih. Baik, Atas, terima Pak. kasih Pak Ustadz. Ada lagi Bapak Ibu? Cekap. Oh, jadi. Jadi nya ya cak cupleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden, Pak, dari Kebun Kopi. Pertanyaan saya terkait dengan adab dan ilmu, Pak Ustadz. Gitu. Setan itu berilmu, tapi dia tidak beradab. Gitu. Nah, bagaimana cara kita ya mengaplikasikan bahwa kita harus beradab dulu gitu sebelum ilmu. Nah, mohon petunjuknya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setan itu berilmu.
Tapi tidak beradab itu Pak ya. Kalau orang masuk rumah orang lain Pak, kemudian mengambil motor, tidak diketahui oleh orang rumah, padahal di rumah ada orang. Padahal di rumah ada orang. Tidak diketahui sampai motornya hilang. Kira-kira orang tersebut berilmu tidak? Hah? Orang itu berilmu tidak? Berilmu, ilmu maling banyak. Itu. Adab itu diajarkan oleh siapa Pak? Adab diajarkan oleh siapa? Bukan adab. Kalau pakai ain, adab itu siksaan. Kalau ini mah hamzah, adab. Adab itu artinya apa? Nah, sopan santun, handap asor, DP, itu adab namanya. Ya, adab-adaban, Pak. Kita tahu adab itu dari apa? Tahu adab itu melalui apa? Apa Bu? Melalui ilmu tuh. Si Ibu pintar kan si Ibu. Tahu adab itu melalui ilmu. Pertanyaannya, adab dulu, ilmu dulu. Cing kompak atau Pak itu kumaha itu? Kami ngalangkung Pak. Hari eta ilmu sanes Pak. Ilmu itu apa? Pengetahuan. Adab, pengetahuan tentang adab gitu kan ya? Pengetahuan tentang adab artinya ilmu tentang adab. Ibu tahu ilmu tentang adab dari mana? Dari Allah dan Rasul. Kalau urusan masalah agama. Makanya di Bulughul Maram Pak lihat. Suka sok di daras Bulughul Maram banyak. Ada pada Kitabul Jami', Babul Adab. Di akhir Bulughul Maram ada Kitabul Jami' Babul Adab. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mencatat Kitabul Jami' babnya yang pertama Babul Adab, bab tentang adab. Apa hadis pertamanya Pak? Hadis yang pertama dalam babul adab itu apa Pak? Haqqul muslimi alal muslimi sittun. Hak muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Khamsun 5. Sittun 6. Iza laqitahu fasalim alaih. Itu ada bukan? Apabila bertemu maka ucapkanlah salam. Terus diamalkan kan Pak? Alhamdulillah. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika diundang maka datanglah. Terus diamalkan tak can? Pilihan Pak. Wa idza stansohaka pansohu. Jika meminta nasihat, muslim meminta nasihat maka nasihatilah. Terus diamalkan tacan. Wa idza marido fa'udhu. Jika sakit maka tengoklah. Terus diamalkan tacan. Lan nu teu bogana naon gering sok dipelongok tara Pak. Itu teh ada Pak dan tahunya. Jadi begini Pak, ilmu dan adab itu tidak bisa dipisahkan. Karena tahu adab itu dari ilmu. Itu Pak. Terus janji Pak, terus cak cupleng tadi kan. Jadi itu pertarasan atos ya. Cukup Bapak Ibu ya? Cukup ya?
Nanti masih ada hari ke-25 dan 27 dan 29. Baik, cukup Pak Ustadz. Pada ditutup ku doa, cekap. Cekap. Baik, terima kasih untuk Al Ustadz Nurdin yang sudah menyampaikan ilmu-ilmunya, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir. Sebagai informasi, besok lusa berarti tanggal 27 itu pematerinya Ustadz Asep Rohidin. Dan untuk 29 Ramadan ada Ustadz Sayub Sayyidin. Dan untuk sholat Idul Fitri sekalian informasi, mumpung jantan MC utamanya nggak hadir karena sakit, mudah-mudahan cepat sembuh Mas Broto ya. Dan juga untuk Idul Fitri imam dan khotibnya itu ada Al Ustadz Asep Rohidin di Plaza Wani Plaza di halaman gedung dakwah Darul Mutakin. Tolong sampaikan salam saya kepada Ustadz Asep. Insya Allah Ustadz, insya Allah. Baik Bapak Ibu, cekap sudah pukul 1, kita siap-siap untuk menikmati jamuan Allah di malam hari ini sampai pukul 3. Dan mohon maaf Bapak Ibu, mohon bantuannya baik yang di atas Bapak-bapak atau yang di atas Bapak-bapak, di atas Ibu-ibu, yang di bawah Bapak-bapak, mohon maaf, mohon bantuannya untuk sampahnya sedikit dibereskan supaya sholatnya nyaman, lebih khusyuk, dan juga baca Qurannya nyaman, termasuk istirahat tidurnya juga nyaman. Dan juga nanti ketika sahur mudah-mudahan harapannya sudah sahur, sebelum sahur sudah bersih, sesudah sahur juga sudah bersih masjidnya. Jadi piringnya masing-masing mohon dikondisikan masing-masing lebih dekat ke tong sampah atau ke tempat meja prasmanan. Ibu-ibu siap ibu-ibu? Nah, nyungkeun bantosan siling emutan. Termasuk bapak-bapak. Kalau yang sudah menjaga kebersihan, terima kasih hatur nuhun. Insya Allah jadi amal soleh untuk kita semua. Baik, kita akan ke season berikutnya untuk persiapan ibadah munfarid ya. Mangga Pak Ustadz. Mangga Bapak Ibu. Hatur nuhun.